Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Dian Novia, NIM 185, 2. Alfian Aji Pratama, NIM 186, 3. Anissa Septiana, NIM 188, 4. Ingrid Dewi Sartika, NIM 192, 5. Endah Sayekti, NIM 193. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Sampling Audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi dan detail saldo. Selamat menyaksikan. Sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. A. Sampel representatif. Sampel representatif itu sendiri yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu sampel representatif adalah dengan melakukan audit terhadap keseluruhan populasi. Suatu hasil sampel bisa menjadi tidak representatif karena kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling. Resiko dari terjadinya kedua jenis kesalahan ini disebut resiko non-sampling dan resiko sampling. Nah, apa itu resiko non-sampling? Resiko non-sampling itu adalah resiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Sedangkan resiko sampling adalah risiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Auditor juga mempunyai dua cara untuk mengontrol risiko sampling, yaitu dengan cara 1. Mengubah ukuran sampel, 2. Menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi. B. Sampling statistik dan sampling non-statistik, serta pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Sampling statistik dan sampling non-statistik. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kedua kategori ini serupa karena keduanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Merencanakan sampel, 2. Memilih sampel dan melakukan pengujian, 3. Mengevaluasi hasil. Tujuan perencanaan sampel adalah untuk memastikan bahwa pengujian audit dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan risiko sampling yang diinginkan dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kesalahan non-sampling. Sampling statistik. Dalam metode sampling statistik, dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur resiko sampling dalam perencanaan sampel tahap 1 dan dalam mengevaluasi hasil tahap 3. Sampling non-statistik. Auditor tidak mengkuantifikasi resiko sampling. Auditor memiliki unsur-unsur sampel yang diyakininya akan memberi informasi yang paling bermanfaat dalam situasi yang dihadapi dan mencapai kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil pertimbangannya. Selanjutnya, pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak atau random yang setiap unsur populasinya memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Sedangkan pemilihan sampel non-probabilistik, yaitu auditor memilih unsur sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya, tidak menggunakan metode probabilistik. Penerapan sampling statistik dan non-statistik dalam praktik serta metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel non-probabilistik terdiri dari 1. Pemilihan sampel langsung, 2. Pemilihan sampel blok, 3.
Pemilihan sampel sembarang. Sedangkan metode pemilihan sampel probabilistik terdiri dari 1. Pemilihan sampel acak sederhana, 2. Pemilihan sampel sistematik, 3. Pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran, 4. Pemilihan sampel berjenjang. C. Metode pemilihan sampel non-probabilistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik adalah metode-metode yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk pemilihan sampel probabilistik. 1. Pemilihan sampel langsung. Dalam metode pemilihan sampel langsung, auditor secara sengaja memilih setiap unsur di dalam sampel berdasarkan kriteria menurut pertimbangannya sendiri dan tidak memilihnya secara acak. Pendekatan yang digunakan terdiri dari A. Unsur yang paling mungkin berisi kesalahan penyajian, B. Unsur yang paling berisi karakteristik populasi tertentu, C. Unsur bernilai rupiah besar. 2. Pemilihan sampel blok. Dalam pemilihan sampel blok, auditor memilih unsur pertama dalam suatu blok dan selanjutnya dipilih secara berurutan. 3. Pemilihan sampel sembarang. Pemilihan sampel sembarang adalah pemilihan unsur-unsur tanpa suatu bias yang didasari auditor. Dalam hal seperti ini, auditor memilih unsur populasi tanpa mempertimbangkan ukuran, sumber, ataupun karakteristik pembeda lainnya. D. Metode pemilihan sampel probabilistik. Untuk sampel probabilistik, auditor tidak menggunakan pertimbangan tentang unsur sampel mana yang akan dipilih kecuali dalam memilih metode seleksinya. 1. Pemilihan sampel acak sederhana. Dalam satu sampel acak sederhana, setiap kombinasi unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Auditor menggunakan sampling acak sederhana apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan pada satu atau lebih tipe unsur populasi. 2. Pemilihan sampel sistematik. Dalam pemilihan sampel sistematik, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur-unsur untuk sampel berdasarkan ukuran interval. 3. Pemilihan sampel probabilitas. Dalam banyak situasi pengauditan, biasanya akan menguntungkan untuk memilih sampel yang menekankan pada unsur-unsur populasi yang berjumlah besar. Ada dua cara untuk memperoleh populasi sampel, yaitu A. Mengambil sampel yang kemungkinan terpilih setiap unsur individualnya proporsional dengan jumlah rupiah di pembukuan. B. Membagi populasi menjadi subpopulasi, biasanya dengan ukuran rupiah, dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi dengan ukuran yang lebih besar. Poin E. Pemilihan sampel untuk tingkat penyimpangan. Auditor menggunakan sampel dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Transaksi untuk menaksir persentase unsur-unsur dalam suatu populasi yang berisi suatu karakteristik atau atribut. Persentase ini disebut tingkat keterjadian atau tingkat penyimpangan. Auditor menaruh perhatian pada jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi sebagai berikut. Yang poin A, penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan oleh klien. Lalu yang poin B, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. Lalu yang poin C, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi detail saldo akun. Lalu poin F, penerapan pemilihan sampel, audit non-statistik. Audit menggunakan 14 langkah untuk menerapkan audit sampling
dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Langkah-langkah tersebut terbagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama merencanakan sampel, yang kedua memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, lalu yang ketiga mengevaluasi hasil. Yang pertama, merencanakan sampel dibagi ataupun meliputi yang pertama menetapkan tujuan pengujian audit, lalu yang kedua menentukan apakah sampling audit bisa diterapkan, lalu yang ketiga merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan, lalu yang keempat perumusan populasi, lalu yang kelima perumusan unit sampling, lalu yang keenam menetapkan tingkat penyimpangan bisa toleransi, yang ketujuh merumuskan risiko yang bisa diterima untuk penetapan risiko, pengendalian yang terlalu rendah, lalu yang kedelapan menaksir tingkat penyimpangan populasi. Dan yang kedua memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Ada 2 bagian, yaitu yang pertama memilih sampel dan yang kedua melaksanakan prosedur audit. Lalu yang ketiga mengevaluasi hasil meliputi dari 3 bagian. Yang pertama menganalisiskan dari sampel ke populasi. Lalu yang kedua menganalisis penyimpangan, lalu yang ketiga menentukan akseptabilitas populasi. Oke, lanjut pendokumentasian yang memadai. Auditor harus menyimpan catatan yang memadai tentang prosedur-prosedur yang telah dilakukan, metode yang telah digunakan dalam memilih sampel dan pelaksanaan pengujian. Hasil yang diperoleh dari pengujian dan kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi diperlukan baik untuk sampling statistik maupun non-statistik untuk mengevaluasi hasil dari semua pengujian dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit jika diperlukan. Lalu sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah sampling atribut. Sampling atribut yang dimaksud dalam buku ini adalah sampling atribut statistik. Sampling non-statistik juga mempunyai atribut, yaitu karakteristik dalam populasi yang akan diuji. Terapi istilah sampling atribut hanya digunakan dalam sampling statistik. Penerapan sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi lebih banyak persamaannya dengan sampling non-statistik dibandingkan dengan perbedaannya. Lalu distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi sejumlah karakteristik spesifik. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat pertanyaan probabilitas tentang kemungkinan keterwakilan setiap sampel yang ada dalam distribusi. Sampling atribut didasarkan pada distribusi binomal, di mana setiap sampel yang mungkin dalam populasi memiliki satu atau dua kemungkinan nilai, seperti halnya iya atau tidak, lalu hitam atau putih, atau mungkin deviasi pengendalian atau tidak ada deviasi pengendalian. Lalu lanjut, penerapan sampling atribut. Merencanakan sampel meliputi yang pertama menetapkan tujuan pengauditan, lalu yang kedua memastikan, lalu yang ketiga merumuskan atribut, lalu yang keempat merumuskan populasi, yang kelima merumuskan unit sampling, yang keenam merumuskan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi, yang ketujuh menetapkan risiko bisa diterima untuk penetapan risiko pengendalian terlalu rendah. Lalu yang kedelapan menaksir tingkat penyimpangan populasi. Dan yang terakhir, menentukan ukuran sampel awal. Lalu lanjut ke penggunaan tabel. Apabila auditor akan menggunakan tabel untuk menentukan ukuran sampel awal, harus diikuti 4 tahap ini ataupun tahap berikut ini. Yang pertama, pilih tabel yang cocok dengan ARCAR atau ARCHAR. Lalu yang kedua, tentukan lokasi TER atau TER pada bagian atas label. Lalu yang ketiga, tentukan lokasi EPER pada kolom paling kiri. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat, baca kolom TER yang sesuai ke bawah hingga memotong baris EPER yang sesuai.
Lalu pengaruh dari ukuran populasi. Ada dua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit dan menilai hasil. Di mana memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang ke-10, memilih sampel untuk sampling atribut bisa digunakan metode sampling acak sederhana atau metode sistematis. Dan yang ke-11, melaksanakan prosedur audit. Lalu untuk menilai hasil, untuk lanjutannya yang ke-12, generalisasi dari sampel ke populasi. Selanjutnya, menggunakan tabel. 1. Memilih tabel yang sesuai dengan ERICR yang ditetapkan auditor. 2. Menentukan lokasi jumlah penyimpangan sesungguhnya yang ditemukan dalam pengujian audit. 3. Menentukan lokasi ukuran sampel sesungguhnya pada kolom paling kiri. 4. Baca kolom jumlah penyimpangan sesungguhnya. Selanjutnya, kebutuhan akan pertimbangan profesional, yaitu salah satu kritik terhadap pemakaian sampling statistik adalah bahwa metode statistik telah mengurangi penggunaan pertimbangan profesional auditor. Lalu, sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Resiko sampling maupun resiko non-sampling itu penting. Artinya, untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian rinci saldo, perbedaan pokok antara pengujian pengendalian, pengujian transaksi, dan pengujian rinci saldo terletak pada apa yang ingin diukur auditor. Seperti jenis pengujiannya itu ada pengujian pengendalian yang diatur efektivitas operasi pengendalian internal, pengujian substantif transaksi yang diukur itu efektivitas operasi pengendalian internal, kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Lalu ada jenis pengujian rinci saldo yang diukur itu apakah jumlah rupiah saldo akan mengandung kesalahan penyajian secara material. Selanjutnya, sampling non-statistik itu dibedakan menjadi dua tahapan. Yang pertama itu untuk pengujian rinci saldo, yang kedua itu untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Dapat dilihat di tabelnya, itu ada merencanakan sampel yang terdiri dari menetapkan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan, dan lain-lainnya bisa dilihat. Lalu yang kedua itu di tabelnya itu ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Itu ada memilih sampel, melaksanakan prosedur audit. Lalu yang selanjutnya itu mengevaluasi hasil, yaitu ada generalisasi dari sampel ke populasi, menganalisis kesalahan penyajian, memutuskan akseptabilitas populasi. Lalu selanjutnya itu ada tindakan apabila populasi ditolak. Yang pertama, tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. 2. Memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. 3. Menaikkan ukuran sampel. 4. Menyesuaikan saldo akun. 5. Minta klien untuk mengoreksi populasi. 6. Menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya ada sampling unit moneter. Selanjutnya itu ada sampling unit moneter. Artinya, metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rinci saldo karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah atau mata uang lainnya. MUS atau samplingnya itu tadi sering disebut unit sampling rupiah atau sampling jumlah moneter kumulatif atau sampling probabilitas proporsional dengan ukuran. Perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika. 1. Rumusan unit sampling adalah rupiah individual. 2. Ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan. 3. Pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. 4. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statistik. Lalu pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. PPS itu merupakan probabilitas profesional dengan ukuran sampel. Biasanya digunakan untuk memilih
sampel unit moneter. Auditor tidak bisa mengaudit rupiah-rupiah secara langsung, sehingga harus mengaitkan rupiah-rupiah individual dengan unit fisik. Dalam hal ini, saldo akun pelanggan, metode statistik biasa digunakan untuk mengevaluasi sampel unit moneter, yang memungkinkan dimasukkannya unit fisik dalam sampel lebih dari sekali. Lalu slide selanjutnya yaitu ada 4 aspek yang digunakan untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi menggunakan teknik MUS. Yang pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Yang ketiga, auditor harus membuat suatu asumsi tentang persentase kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajian. Yang terakhir, hasil statistika disebut batas kesalahan penyajian. Asumsi persentase kesalahan penyajian yang tepat. Asumsi yang tepat untuk keseluruhan persentase kesalahan penyajian dalam unsur-unsur populasi biasanya berisi kesalahan penyajian keputusan auditor. Lalu generalisasi menggunakan teknik MUS dari sampel ke populasi seandainya tidak ditemukan kesalahan penyajian, yaitu 2 kondisi harus ada sebelum hasil batas atas kesalahan penyajian dan batas bawah kesalahan penyajian dengan benar mencerminkan jumlah kesalahan penyajian. Seperti contoh, semua jumlah harus mengandung lebih saji. Semua unsur populasi yang mengandung kesalahan penyajian adalah 100% kesalahan penyajian. Generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian. Ada 4 aspek untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang pertama, jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisahkan dan kemudian digabungkan. Yang kedua, dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda untuk setiap kesalahan penyajian, termasuk 0 kesalahan penyajian. Yang ketiga, auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpangan terhitung, atau CUR. Yang terakhir, asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan dengan setiap lapisan atau layer. Lalu menetapkan akseptabilitas populasi dengan menggunakan teknik MUS. Setelah batas kesalahan penyajian dihitung, auditor harus menetapkan apakah populasi bisa diterima. Untuk melakukan penetapan apakah populasi bisa diterima, biasanya diperlukan aturan dalam pengambilan keputusan. Tindakan yang apabila sebuah populasi ditolak dengan menentukan ukuran sampel menggunakan teknik MUS. Yang pertama, materialitas. Yang kedua, asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Yang ketiga, risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang keempat, nilai populasi per pembukuan. Yang kelima, estimasi tingkat penyimpangan populasi. Dan yang terakhir, hubungan antara model risiko audit dengan ukuran sampel untuk teknik MUS. Lalu sampling variabel, yaitu metode statistik yang biasa digunakan oleh auditor. Sampling variabel dan sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Jika auditor menentukan bahwa jumlah salah saji melampaui jumlah yang dapat ditoleransi, maka mereka akan menolak populasi dan melakukan tindakan tambahan. Perbedaan antara sampling variabel dan non-statistik. Penggunaan metode variabel memiliki banyak kemiripan dengan sampling non-statistik.
Ada 14 langkah dalam sampling non-statistik harus dilaksanakan pada metode variabel dan sebagian besar tidak jauh berbeda. Selanjutnya, distribusi sampling. Untuk memahami mengapa dan bagaimana auditor menggunakan sampling variabel dalam auditing, perlu difahami distribusi sampling dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesimpulan statistika yang dilakukan auditor. Auditor tidak mengetahui nilai mean atau rata-rata kesalahan penyajian dalam populasi, distribusi jumlah kesalahan penyajian, atau nilai per auditnya. Karakteristik populasi ini harus diestimasi atau ditaksir dari sampel yang sudah barang tentu merupakan tujuan dari pengujian audit. Yang selanjutnya, inferensi statistik. Jika sampel diambil dari satu populasi dalam situasi audit aktual, auditor tidak mengetahui karakteristik populasi itu dan biasanya hanya satu sampel yang akan diambil dari populasi yang bersangkutan. Pengetahuan mengenai distribusi sampling akan memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statistik atau inferensi statistik mengenai populasi. Auditor dapat menyatakan kesimpulan yang dibuatnya dari interval keyakinan dengan menggunakan inferensi statistik dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, mereka harus berhati-hati untuk menghindari kesimpulan yang tidak benar, mengingat nilai populasi yang sebenarnya selalu tidak diketahui. Akan tetapi, auditor dapat mengatakan bahwa prosedur yang digunakan untuk memperoleh sampel dan menghitung interval keyakinan akan menghasilkan interval yang berisi nilai rata-rata populasi yang sebenarnya dalam presentase tertentu dalam saat tersebut. Singkatnya, auditor mengetahui reliabilitas proses inferensi statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Adapun cara menghitung interval keyakinan rata-rata populasi dengan menggunakan logika yaitu sebagai berikut. Yang pertama dengan metode variabel. Auditor menggunakan proses inferensi statistik sebelumnya bagi semua metode sampling variabel. Setiap metode dibedakan menurut apa yang sedang diukur. Ketiga metode tersebut adalah estimasi selisih, estimasi rasio, dan estimasi mean per unit. Kemudian yang selanjutnya metode statistika berjenjang. Metode sampling di mana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Setiap subpopulasi tersebut kemudian diuji secara independen. Kemudian risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau ARIA untuk sampling non-statistik. Untuk sampling variabel, auditor menggunakan ARIA serta risiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah atau acceptable risk of incorrect rejection atau ARIR. ARIA adalah risiko statistik bahwa auditor telah menerima populasi yang dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Risiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah atau acceptable risk of incorrect rejection atau ARIR adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan suatu populasi mengandung salah saji yang material padahal sebenarnya tidak. Yang selanjutnya, ilustrasi penggunaan estimasi selisih. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih meliputi yang pertama, menetapkan tujuan pengauditan audit, yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan, yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian, yang keempat, merumuskan populasi, yang kelima, merumuskan sampling, yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi, yang ketujuh, menetapkan risiko bisa diterima seperti acceptable risk of incorrect acceptance atau ARIA dan acceptable risk of incorrect rejection atau ARIR. Kemudian yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi, meliputi menaksir suatu estimasi poin yang diharapkan dan membuat tafsiran standar deviasi populasi di muka variabilitas populasi. Kemudian yang kesembilan, menaksir ukuran sampel awal.
Kemudian, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, meliputi kegiatan memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit itu sendiri. Kemudian selanjutnya, menilai hasil sampel, meliputi generalisasi dari sampel ke populasi, seperti menghitung taksiran poin dari total kesalahan penyajian, menghitung standar deviasi populasi, menghitung precision interval, dan menghitung confidence limit. Kemudian menganalisis kesalahan penyajian serta menentukan akseptabilitas populasi. Tindakan apabila hipotesis ditolak. Dalam menerima populasi dengan cara ini, auditor mengambil risiko 10% keliru, yaitu bahwa populasi sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan perencanaan auditor, tingkat risiko ini adalah tepat.